Sebenarnya ini kan disoroti oleh redaksi CNBC Indonesia ya karena salah satu survei ya yang menunjukkan bahwa rapor Indonesia tidak bagus begitu untuk pengadaan atau ketersediaan internet secara pemerataan, secara stabilitas itu tidak baik begitu. Nah, yang akhirnya direspons oleh kementerian terkait yaitu Komdigi. Tapi kan kalau kita bicara berkaitan dengan penyediaan internet, kita bicara berkaitan dengan infrastruktur. Mungkin saya sebagai awam nggak terlalu ngerti ya apa infrastruktur, tapi yang saya tahu pasti infrastruktur itu butuh biaya. Mungkin BTS begitu ya bentuknya. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas internet di tengah anggaran yang lagi diefisiensikan logikanya? Silakan Bang Iqbal. Ya sebenarnya kalau dari pemerintah mungkin kita tahu ya ada Bakti juga ya Pak Demis ya. Itu mereka yang mengambil peran untuk daerah-daerah yang terpencil ya. Berapa kali kan juga kita melihat dari beberapa liputan ya. Misalkan ketika di Talaut ya kalau nggak salah ya Pak Demis ya. Mereka ambil peran di situ. Kemudian cuman waktu itu ada isu untuk Papua ya. Karena Papua itu kan memang ada isu keamanan juga ya. Jadi memang udah ada kerjasama juga saya lihat dengan antara Bakti dengan TNI gitu untuk minta di backup lah untuk masalah ini gitu karena memang ini yang menjadi PR besar dari pemerintah dan kadang-kadang kita cuman melihat ketika 10 tahun Pak Jokowi infrastruktur gitu di bayangan orang itu kan hanya jalan infrastruktur tol. Ya jalan tol bandara pelabuhan gitu padahal infrastruktur ini juga yang digitalnya juga penting karena kita bicara digitalisasi UMKM. Mungkin Dina udah kenyang juga bahas soal itu kan. Tapi tanpa internet yang mumpuni itu juga nggak akan bisa. Kemudian kalau misalkan pelajaran dari pandemi kemarin kan, itu sangat sulit gitu ketika akses pendidikan gitu. Sekarang apalagi di kesehatan kan, sebenarnya dengan adanya Starlink kemarin ya di acara di Bali ya, World Water Forum waktu itu ya kalau nggak salah. Mungkin Dina juga liputan kan ketika itu menunjukkan betapa pentingnya internet cepat itu untuk membantu pelayanan kesehatan di sana. Belum lagi sekarang muncul lagi AI misalkan. Jadi banyak banget aspek yang membutuhkan internet cepat dan saya ingat betul bahwa salah satu pekerjaan dari Presiden kepada Ibu Mutia sebagai Menkom Digi adalah peningkatan internet itu, kapasitas internet. Peningkatan internet dan juga mungkin kalau saya boleh meminjam suara netizen, memperbaiki nama baik dari apa yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tapi kalau soal pengukuran itu sering dikomentarin sih, karena Indonesia itu kan luas nih. Kita kan nggak tahu dia ngukurnya internet di Jakarta atau di Papua apa dirata-ratakan gitu. Ya, kalau dulu orang pengusaha internet selalu bilang, ya ngebangun Singapura kan sama kayak ngebangun Bekasi, gue juga bisa gitu kata dia. Masalahnya di Indonesia itu jauh lebih mahal. Tapi kan kita tetap kalah juga dengan negara-negara yang cukup semuanya besar. Landlock sih, Laos biasa semuanya negara kan cuma daratan aja gitu. Berarti tantangannya geografis. Ini sebenarnya jadi mirip kayak itu ya, ease of doing business kan. Ketika yang diukur tuh kalau Indonesia, World Bank selalu pakainya Jakarta, Surabaya. Ya sama kalau internet ini mungkin kalau overall ya akhirnya kalau di kecepatannya akhirnya kalau dirata-ratakan ya pasti rendah gitu. Tapi yang sebenarnya yang ditagih adalah ketika Presiden sudah bilang internet ini kan salah satu fokus tadi. Ini yang kita tunggu sebenarnya setelah 100 hari ini kan tadi Dina sempat nyinggung juga soal pemangkasan anggaran ya. Ya ini kan pasti dia menyentuh dengan infrastruktur, belanja modal. Kalau belanja pegawai kan udah jelas kemarin juga sudah ada rapat ya Pak Demis ya. Antara Komdigi dan Komisi 1. Ya kalau PNS, honorer bahkan ditegaskan lagi hari ini oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa tidak ada PHK untuk honorer gitu. Jadi saya melihat mungkin harusnya pasti akan ada perlambatan ya dari sisi infrastruktur untuk ini. Aku tetap mau menyuarakan suara netizen karena tadi kalau Bang Iqbal menyinggung berkaitan dengan Bakti Kominfo begitu kan, ini kan ada trauma tersendiri buat masyarakat Indonesia. Ini bukan saya doang yang ngomong, netizen juga, kita lihat aja komentarnya. Yaitu dari @Fahrunisa Mongsari. Apa sih yang unggul dalam negeri ini? Hanya ada satu yang unggul di negara ini yakni korupsi. Jangankan di Asia Tenggara, di dunia pun kita tetap juara hidup Indonesia Raya. Kita lihat ke komentar yang terakhir. Di komentar terakhir yaitu dari @Krisna_Delau 2027, proyek tower internetnya aja dikorupsi, yang gak heran sih di Konoha. Nah itu maksudnya gini, lebih ke, ya mungkin kalau netizen lebih lugas begitu ya, kalau saya lebih ke, sebenarnya ini bukan
soal bicara soal internet aja. Ya. Internet sudah menjadi kebutuhan primer, tapi kita juga punya rasa sakit hati di proyek sebelumnya yang merugikan negara sampai 8 triliun. Kita tidak perlu menyebutkan secara spesifik siapa tersangkanya, tapi pada saat itu proyeknya adalah di tahun 2020 hingga 2022. Sebenarnya jadinya apa yang dimunculkan oleh pemerintah, program A, B, C, D, F, G, ya jadinya masyarakat jadi bertanya gimana nih pelaksanaannya, real atau enggak, akan terulang lagi enggak luka-luka lama yang sudah terjadi di sebelumnya. Karena kalau mau sebagus apapun idenya, kalau akhirnya yang terjadi adalah seperti yang sebelumnya, itu kasus korupsi, ya percuma begitu. Akhirnya buang-buang anggaran, 8 triliun hilang. Kalau sejak kasus itu kan Presiden kemudian menunjuk menteri baru ya waktu itu Pak Budi Ari. Dan PR beliau adalah satu bakti, yang kedua judi online kan. Kalau judi online mungkin nanti kita bahas lain waktu. Tapi dari sisi bakti kan sebenarnya setelah itu banyak pertemuan juga dengan Kejaksaan Agung ya, dalam artian untuk asistensi ya, karena dia masuk proyek yang strategis. Kemudian juga dari, setahu saya dari BPKP ya, BPKP juga mendampingi, BPK juga. Jadi sebenarnya kasus itu memang menimbulkan trauma ya, tapi paling tidak semangat untuk meningkatkan kapasitas internet, pemerataan internet, cakupan digital ini juga saya rasa ini komitmen yang akan terus berlanjut kan. Cuman yang kita pantau ya itu tadi, bagaimana aparat penegak hukum ini memastikan bahwa proyek ini ya kalau bisa jangan sampai lagi terulang gitu untuk dikorupsi. Ya bukan aparat penegak hukum aja, tapi pelaksananya itu pemerintah dibutuhkan ya. Saya mewakili netizen meminta integritas pemerintah untuk melaksanakan program apapun, terutama untuk pengadaan internet ini karena sudah menjadi kebutuhan primer di seluruh Indonesia.